Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita dalam kehidupan kita, terlebih khusus sepanjang hari ini, mari kita mengawali semuanya itu dengan merenungkan akan firman Tuhan melalui refresh edisi 21 Oktober 2020. Namun sebelum itu, mari kita memohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bagi yang indah ini ya Tuhan, kami datang bersyukur kepadamu oleh karena pemeliharaanmu, sehingga pagi hari ini kami boleh dibangunkan lagi dari peristirahatan kami masing-masing. Bahkan kami dikaruniakan hari yang baru dalam kehidupan kami. Untuk itu, kami akan mengawali aktivitas kami sepanjang hari ini dengan membaca dan merenungkan akan firman. Sebelum itu ya Tuhan, Engkau berkati kami ya Tuhan, berikan kesehatan dan kemampuan kepada kami, sehingga ya Tuhan, firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini boleh menjadi dasar dan pedoman di dalam menjalani kehidupan kami. Ampunkan dosa kami ya Bapa, bahkan berfirmanlah, kami akan mendengarkan akan sabda kebenaran. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan dengarkan pada pagi hari ini terpilih dari Perjanjian Lama, dari Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7. Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan berbunyi demikian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Firman Tuhan. Dari pembacaan kita dari Amsal pasal 2 ayatnya yang ke-7, yang akan menjadi pokok perenungan kita pada pagi hari ini, dari kalimat yang kita telah baca tadi, disimpulkan dalam satu penekanan yang berbunyi, kejujuran pangkal berkat. Kejujuran pangkal berkat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam dunia belakangan saat-saat ini atau dalam kehidupan kita, setiap hari dan banyak orang berpendapat bahwa kejujuran adalah suatu perbuatan yang baik. Namun, kejujuran juga sering membawa penderitaan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada suatu hari ada seorang yang mempunyai atau yang terlilit dengan masalah hutang, sehingga ia berusaha untuk menghindari hal-hal ini, dan juga dia merasa tidak mampu untuk menanggung segala utangnya, sehingga dia akan menjauh dan mengambil suatu tindakan untuk menghindari hubungan atau komunikasi dengan orang luar atau dengan orang lain. Nah, karena merasa dirinya
tak sanggup lagi untuk menanggung segala utangnya, maka ia berdoa kepada Tuhan, di mana dalam doanya itu dia ingin meminta kepada Tuhan umur yang pendek, atau dengan kata lain, dia memohon kepada Tuhan agar dia secepatnya mati atau meninggalkan dunia ini. Namun dalam hal ini Tuhan berkata, kalaupun engkau mati atau kalaupun engkau tidak hidup lagi dalam dunia ini, engkau juga akan masuk ke neraka. Mengapa demikian? Oleh karena tindakan yang diambil tadi itu adalah suatu jalan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Setelah dia berdoa kepada Tuhan atau memohon kepada Tuhan agar dia diberi umur yang pendek atau agar dia segera mati, dia mendapatkan jawaban dari Tuhan. Dan dia mendengarkan jawaban dari Tuhan itu, di mana pada saat Tuhan katakan bahwa jikalau engkau juga mati, engkau juga akan masuk ke neraka. Apakah engkau mau jika terjadi hal ini kepada kamu? Nah, lelaki tadi ini atau orang tadi ini yang mempunyai utang banyak kepada sesamanya, mendengarkan jawaban dari Tuhan itu, dia katakan, jika demikian Tuhan, apakah yang harus saya lakukan? Dan itu dia merasakan dalam hidupnya setelah dia mendengarkan jawaban Tuhan bahwa jika dia mati, dia juga akan masuk ke neraka. Lalu saat itu laki-laki ini atau orang tadi ini merasa ketakutan luar biasa. Lalu ia kembali bertanya kepada Tuhan, jikalau demikian, apa yang harus saya lakukan? Nah, jawaban Tuhan kepadanya sangat sederhana. Dan hal ini juga tidak disangka-sangka oleh orang tersebut tadi, di mana mendengarkan jawaban Tuhan yang sangat sederhana kepadanya ialah dia harus hidup jujur di dalam segala hal. Itulah jawaban Tuhan terhadap doa orang tersebut tadi. Bahwa di dalam kehidupannya, dia harus selalu jujur di dalam segala hal. Apapun yang dia hadapi atau yang dia lakukan, dia harus landasi dengan kejujuran. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sang piutang tadi ini mengakui segala dosanya dan ia mendengar Tuhan berkata, baik dan luar biasa. Namun itu belum cukup, karena aku mau engkau jujur di setiap saat dan dimanapun engkau berada. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan,
orang tadi ini mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan. Namun Tuhan lagi katakan bahwa tidak sampai di situ saja engkau mengakui segala kesalahanmu, tetapi engkau harus buktikan di dalam sikap hidup setiap hari, yaitu berlaku jujur di dalam setiap hal atau di dalam segala hal. Nah, dia harus jujur dimanapun berada dan kapanpun. Dia harus tetap jujur di hadapan Tuhan. Dalam hal ini menjadi sebuah pergumulan buat sang piutang tadi untuk selalu jujur dan bohong, karena pastilah itu adalah sebuah telepon dari si piutang tadi atau dari si penagih kepada si piutang tadi. Dan akhirnya saat itu dia juga memutuskan untuk selalu berlaku jujur dalam hidupnya. Lalu ia pada saat itu dia mencoba untuk mengangkat telepon jika ada orang yang menghubungi dia atau jika ada sesuatu hal, maka dia cepat-cepat untuk mengangkat telepon dan berkomunikasi dengan orang yang menghubungi dia. Lalu apa yang terjadi pada saat itu? Setelah teleponnya berbunyi, dia mencoba untuk mengangkat. Ternyata benar dugaannya saat itu. Yang menelpon dia adalah si penagih utang tadian ini, atau orang yang memberikan utang kepadanya. Nah, saat itu karena dia ketakutan, maka dia juga mengakui segala kelakuannya dan meminta maaf kepada orang yang memberinya utang tadi. Namun si penagih tadi ini tertawa melihat tingkah laku daripada si piutang tadi. Dia katakan, sudah lama saya mencari engkau dan sudah berpuluh-puluh kali saya mencoba menghubungi engkau lewat telepon, namun tidak pernah dijawab, tidak pernah diangkat jika saya menghubungi engkau. Dan saya selalu gagal dalam hal ini. Dan puji Tuhan, akhirnya saat ini saya boleh menemukanmu atau saya boleh berkomunikasi dengan engkau. Sesungguhnya dalam hal ini saya ingin engkau tahu bahwa utangmu saat ini saya hapuskan. Bahkan saya memiliki sesuatu pekerjaan yang saya akan berikan kepada engkau. Semangat kekasih di dalam Tuhan. Mari kita ingat di dalam kehidupan kita, mengingat kembali apa yang akan kita pikirkan, apa yang akan kita katakan, dan apa yang akan kita lakukan di dalam sepanjang kehidupan kita, terlebih khusus di dalam menjalani sepanjang kehidupan kita hari ini.
maka kita itu melakukan segala sesuatu di dalam kejujuran. Nah, jika ya, percayalah di dalam kehidupan kita bahwa pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan pasti terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami telah dengarkan pada pagi hari ini, di mana firman-Mu saat ini, atau di mana firman yang kami telah dengarkan tadi, mengajak kami agar kami boleh berlaku jujur di dalam menjalani kehidupan kami, di dalam menjalani segala sesuatu dalam kehidupan kami. Semuanya itu kami harus landasi dengan sikap kejujuran. Ya Bapa di surga, pada pagi hari ini kami berdoa kepadamu buat setiap anggota jemaat-Mu di dalam kehidupan mereka masing-masing. Engkau senantiasa memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, akal budi hikmat, dan kemampuan khususnya di dalam menjalani kehidupan kami semua, di dalam melakukan aktivitas kami. Tuhan tolong, peliharakan dan lindungi kami, jauhkan dari segala sakit penyakit dan dari segala susah mara bahaya. Ya Bapa di surga, berkati segala usaha rencana daripada anggota jemaat-Mu, dan juga Tuhan pilih kehidupan jemaat-Mu semua. Engkau memberkati ya Bapa, Engkau menghiburkan yang ada di dalam kesusahan, Engkau menyembuhkan yang ada di dalam sakit penyakit. Bahkan Tuhan senantiasa memberkati segala usaha rencana kami semua. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami berdoa untuk kehidupan anggota jemaat-Mu yang berulang tahun hari ini, baik itu ulang tahun pernikahan maupun kelahiran. Tuhan tolong berkati dan sempurnakan sukacita daripada anggota jemaat-Mu. Bapa kami yang ada di dalam surga, Engkau juga berkati pemerintah kami dari atasan hingga ke pelosok-pelosok. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh memerintah kami dengan penuh hikmat dan seturut dengan kehendak-Mu. Bapa kami dalam surga, ampunkan dosa kami ya Bapa, bahkan Engkau sambut kami, dengarkan kami ya Bapa, dan sempurnakan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita melakukan aktivitas kita dengan penuh sukacita dan selamat pagi. Tuhan berkati kita semua. Amin. Shalom.